Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kompetisi sains madrasah bidang matematika Madrasah Sanawiyah tingkat kabupaten kota tahun 2023. Dan pada video kali ini kita telah masuk pada pembahasan soal nomor 10 sampai dengan nomor 11. Namun sebelum itu, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini dan ingin mengakses soal yang dibahas pada video kali ini, kalian bisa mengakses soal melalui link yang tertera pada deskripsi video ini. Selanjutnya, mari kita masuk pada pembahasan soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini kita diberikan soal geometri. Perhatikan gambar berikut. Kita di sini diberikan suatu gambar berbentuk persegi, kemudian di dalamnya ada 4,5 lingkaran. Nah, di sini diketahui bahwa panjang sisi persegi adalah 1 cm. Di dalam persegi tersebut terdapat 4,5 lingkaran. Luas daerah yang berwarna kuning adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, tentu kita harus mencari luas dari persegi itu sendiri. Karena luas persegi ini adalah yang paling besar. Nah, kemudian setelah mendapatkan luas persegi, kemudian kita kurangkan dengan luas daerah yang berwarna abu-abu ini. Nah, daerah yang berwarna abu-abu itu adalah 4,5 lingkaran. Di sini seharusnya diterangkan bahwa lingkaran tersebut memiliki jari-jari yang sama. Nah, kita anggap saja seperti itu. Jadi, ke-4,5 lingkaran ini berjari-jari sama, sehingga jika digabungkan, 2,5 lingkaran menjadi sama dengan 1 lingkaran. Sehingga untuk mencari luas daerah berwarna kuning, caranya adalah luas persegi yang besar ini, kemudian kita kurang dengan 2 kali luas lingkaran. Tentu untuk mencari luas persegi bisa dengan mudah kita cari karena panjang sisi perseginya telah kita ketahui yaitu 1 cm. Jelas luas perseginya adalah 1 kali 1 karena rumus persegi itu adalah sisi kali sisi. Berarti luas perseginya adalah 1 cm kuadrat. Nah, kemudian bagaimana cara mencari 2 kali luas lingkaran? Sesuai rumus luas lingkaran itu dirumuskan dengan V kali R kuadrat. Berarti jika ingin mencari 2 kali luas lingkaran, caranya adalah 2 kali VR kuadrat. Sayangnya pada soal ini kita belum mengetahui panjang dari jari-jari lingkaran ini. Nah, berarti tugas kita sekarang adalah mencari panjang jari-jarinya. Jadi kita misalkan jari-jari lingkaran ini adalah R. Baik pada lingkaran yang di atas maupun yang di bawah itu sama dengan R. Nah, sekarang bagaimana cara mencari jari-jarinya? Kita bisa buat garis seperti ini. Ini adalah garis perhubungan antara titik pusat 2 lingkaran yang berdekatan. Nah, tentu dari garis ini sekarang terbentuk sebuah garis siku-siku ya. Di sini terbentuk segitiga siku-siku. Di mana panjang sisinya yang di bawah ini adalah R, kemudian yang sisi tegak ini panjangnya adalah 1 kurang R. Nah, kenapa bisa 1 kurang R? Karena panjang sisi persegi yaitu 1, kemudian panjang jari-jari yang di atas itu adalah R, sehingga sisanya adalah 1 kurang R. Kemudian untuk panjang sisi miringnya adalah 2R karena penjumlahan dari 2 jari-jari, baik jari-jari yang di atas dari sini sampai dengan di sini, kemudian R yang satunya dari sini sampai dengan ini. Sehingga panjang sisi miringnya adalah 2R. Nah, di sini terbentuk segitiga siku-siku sehingga kita bisa menerapkan prinsip rumus Pitagoras pada kasus ini. Nah, dari sini kita bisa tuliskan 2R kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah 1 kurang R kuadrat dari rumus Pitagoras ya. Kemudian 2R kuadrat ini bisa kita kuadratkan menjadi 4R kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah. Nah, 1 kurang R kuadrat itu bisa kita jabarkan dengan menggunakan rumus X tambah Y kuadrat yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2XY. Oh ya, mohon maaf ya, X kurang Y kuadrat itu X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2XY. Sehingga karena di sini X-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat ditambah Y-nya adalah R, berarti tambah R kuadrat
dikurang 2XY. 2 kali 1 kali R. Sehingga jika kita sederhanakan, 4R kuadrat sama dengan R kuadrat tambah R kuadrat itu sama dengan 2R kuadrat. Lalu 1 kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian 2 kali 1 itu 2 kali R, berarti hasilnya 2R. Lalu kita gabungkan menjadi satu ruas. Misalkan kita pindahkan semua ke ruas kiri, diperoleh 4R kuadrat dikurang 2R kuadrat itu hasilnya 2R kuadrat. Lalu negatif 2R kita pindahkan ke ruas kiri menjadi plus 2R. Lalu plus 1 kita pindah ruaskan menjadi negatif 1. Diperoleh persamaan kuadrat 2R kuadrat tambah 2R dikurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita memperoleh bentuk persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat, untuk mencari nilai R-nya, kita bisa menggunakan pemfaktoran atau dengan menggunakan rumus ABC ya. Rumus untuk mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Sayangnya, kita belum bisa memfaktorkan ini karena hasilnya itu tidak bulat. Ya, mungkin bisa tapi agak sulit ya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus, yaitu rumus negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Di mana ABC itu adalah masing-masing koefisien dari persamaan kuadrat. A itu adalah koefisien dari R kuadrat, kemudian B itu adalah koefisien dari R, kemudian C itu adalah konstanta. Nah, sekarang langsung saja kita masukkan untuk mencari nilai R pertama dan R kedua. Karena ini persamaan kuadrat, jadi R-nya ada 2 ya. Yaitu minus B, berarti B-nya adalah 2. Minus 2 plus minus akar B kuadrat, berarti 2 kuadrat dikurang 4 kali A. A-nya adalah 2. Kemudian dikali dengan C, C-nya adalah negatif 1 per 2A. A-nya adalah 2, berarti 2 kali 2. Kemudian kita sederhanakan, minus 2 plus minus 2 kuadrat itu 4. Minus 4 kali 2 kali negatif 1 itu hasilnya adalah negatif positif 8 ya. Karena negatif kali negatif itu positif 8. Sehingga 4 ditambah 8 itu sama dengan 12. Jadi kita peroleh negatif 2 plus minus akar 12 per 4. Kemudian 12-nya kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Kenapa? Karena akar 12 itu adalah perkalian akar 4 kali akar 3. Nah, akar 4 itu 2. Sehingga akar 12 kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Nah, kemudian bentuk ini sebenarnya masih bisa kita sederhanakan lagi. Karena di atas dan di bawah ini bisa dibagi 2 ya. Karena di atas adalah negatif 2 plus minus 2 akar 3 per 4. Jadi baik penyebut maupun pembilang bisa kita bagi 2. Sehingga kita sederhanakan. Negatif 2 bagi 2 itu negatif 1. Lalu 2 bagi 2 itu 1. Sehingga cukup kita tuliskan akar 3 saja ya. Karena pemborosan jika kita tuliskan 1 akar 3. Kemudian dibagi dengan 4 dibagi 2 itu menghasilkan 2. Sehingga bentuk sederhananya adalah negatif 1 plus minus akar 3 per 2. Nah, karena di sini kita mempunyai 2R. Jadi kita bisa uraikan. Yang pertama kita gunakan tanda tambah, kemudian yang kedua kita gunakan tanda pengurangan. Sehingga diperoleh R yang pertama adalah negatif 1 tambah akar 3 per 2. Atau kemudian R yang kedua adalah negatif 1 dikurang akar 3 per 2. Tentu R yang kedua ini tidak memenuhi karena negatif 1 dikurang akar 3 itu menghasilkan hasil yang negatif. Sedangkan jari-jari itu selalu bernilai positif. Sehingga R yang memenuhi adalah negatif 1 tambah akar 3 per 2. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan nilai R pada rumus luas lingkaran, yaitu 2VR kuadrat. Jadi langsung kita masukkan 2V dikali negatif 1 tambah akar 3 per 2 kuadrat. Nah, karena ini bentuknya pecahan lalu kita akan kuadratkan. Jadi caranya kita kuadratkan baik penyebut maupun pembilangnya. Nah, di sini ada negatif 1 tambah akar 3 kuadrat. Kita bisa kuadratkan seperti tadi dengan menggunakan X tambah Y kuadrat. Hasilnya itu adalah X kuadrat, yaitu min 1 kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti akar 3 kuadrat ditambah 2XY. 2 kali negatif 1 kali akar 3 per
Karena penyebutnya 2 berarti 2 kuadrat. Nah, kemudian ini kita bisa sederhanakan. Negatif 1 kuadrat itu 1. Akar 3 kuadrat itu akar 3 kali akar 3. Hasilnya adalah 3. Kemudian dikurang 2 akar 3. Dari perkalian 2 kali negatif 1 ya. Berarti negatif 2 akar 3. Lalu kita bagi dengan 2 kuadrat itu 4. Kemudian sampai sini kita bisa sederhanakan lagi. 1 tambah 3 itu 4. Sehingga diperoleh 2V dikali 4 kurang 2 akar 3 per 4. Nah, selanjutnya di sini kita bisa sederhanakan 2 dan 4-nya. Masing-masing kita bagi 2. Sehingga penyebutnya akan tersisa 2. Nah, dari sini 4 kurang 2 akar 3 itu bisa kita bagi 2 ya. Jadi 4 dibagi 2 itu 2. Kemudian 2 akar 3 dibagi 2 itu menghasilkan akar 3. Sehingga diperoleh 2 kali luas lingkaran yaitu V dikali 2 dikurang akar 3. Nah, sekarang berarti kita sudah bisa langsung menentukan luas daerah berwarna kuning. Karena luas persegi tadi adalah 1. Kemudian 2 kali luas lingkaran adalah V kali 2 kurang akar 3. Berarti luas daerah berwarna kuning adalah 1 dikurang V kali 2 kurang akar 3. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 11. Seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang ibu, seorang nenek dari ibu, seorang istri, 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan sebesar 600 juta rupiah serta hutang sebesar 114 juta rupiah. Selisih bagian yang diperoleh 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan adalah titik-titik rupiah. Seperti biasa untuk menyelesaikan soal zakat, soal warisan seperti ini, jadi kita harus tahu bagian dari masing-masing ahli waris. Nah, di sini kan diberikan ahli waris ada ibu, nenek dari ibu, istri dan 2 anak laki dan 4 anak perempuan. Nah, untuk bagian dari setiap ahli waris, jadi yang pertama ibu itu mendapatkan 1/6 bagian karena laki-laki yang wafat tersebut meninggalkan anak ya. Seandainya dia tidak meninggalkan anak, maka ibu itu mendapatkan 1/3 bagian. Kemudian yang kedua nenek dari ibu. Jadi nenek dari ibu itu tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh ibu. Maksudnya adalah nenek itu bisa mendapatkan warisan apabila si ibunya ini itu sudah meninggal. Jadi yang hak dari ibu itu diwariskan ke si nenek. Sehingga untuk kasus yang kedua ini nenek dari ibu itu tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh ibu. Kemudian istri dari laki-laki yang wafat ini mendapatkan 1/8 bagian karena dengan alasan yang sama, yaitu si jenazah yang meninggal ini memiliki anak. Seandainya dia tidak memiliki anak, maka harta warisannya adalah 1/4 bagian. Kemudian untuk bagian anak itu mendapatkan sisa warisan atau kita sebut sebagai asobah dengan perbandingan banyaknya bagian laki-laki banding perempuan itu adalah 2:1. Jadi bagian dari anak laki-laki itu 2 kali lebih banyak dari setiap anak perempuan. Nah, dari sini kita bisa langsung mencari hartanya terlebih dahulu ya. Pertama adalah harta yang ditinggalkan itu 600 juta. Kemudian laki-laki yang wafat ini meninggalkan hutang 114 juta. Sehingga terlebih dahulu harus dibayarkan hutangnya, sehingga sisa harta yang ditinggalkan adalah 600 juta dikurang 114 juta, yaitu 486 juta rupiah. Sehingga sisa harta inilah yang nantinya akan dibagikan ke setiap ahli waris. Nah, karena di sini ada anak yang merupakan asobah, jadi kita bisa langsung cari bagian dari setiap ahli warisnya secara langsung ya, tanpa membuat tabelnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa langsung cari bagian ibu itu 1/6 bagian. Langsung saja kita kali 1/6 kali 486 juta. Hasilnya adalah 81 juta rupiah. Kemudian untuk bagian istri itu mendapat 1/8 dari 486 juta rupiah. Hasilnya adalah 60.750.000 rupiah. Kemudian bagian untuk anak atau asobah
itu cukup kita kurangkan ya, karena dia mendapatkan sisa dari harta warisan, sehingga diperoleh 486 juta rupiah dari sisa harta tadi, dikurangi bagian ibu 81 juta, dikurangi bagian istri 60.750.000, diperoleh bagian anak adalah 344.250.000 rupiah. Tentu bagian anak ini akan dibagikan ke 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan, atau akan dibagi 8. Nah, kenapa bisa dibagi 8 padahal kan di sini ada 6 anak ya. Ya, jadi meskipun ada 6 anak, hartanya tidak dibagi 6, tetapi dibagi 8 karena setiap anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian. Berarti untuk 2 anak laki-laki harusnya mendapat 4 bagian. Sedangkan 4 anak perempuan ini tetap mendapatkan 4 bagian, di mana setiap anak perempuan mendapatkan hanya 1 bagian. Jadi hartanya harus dibagi 8 terlebih dahulu. Nah, dari sini berarti bagian setiap anak laki-laki itu adalah 2 dari 8 bagian. Jadi 1 orang anak laki-laki mendapat 2 bagian dari 8 bagian yang dibagi tersebut. Adapun untuk bagian setiap anak perempuan itu 1/8 ya, karena perempuan itu mendapatkan 1 bagian dari 8 bagian dari asobah tersebut. Artinya karena yang ditanyakan pada soal ini adalah selisih bagian yang diperoleh 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, karena setiap anak laki-laki adalah 2/8, berarti untuk 2 anak laki-laki itu bagiannya adalah 4/8. Nah, kemudian untuk 1 anak perempuan itu jelas 1/8 bagian. Sehingga selisihnya 4/8 bagian dikurang 1/8 bagian, yaitu 3/8 bagian dari asobah. Nah, karena asobah tadi itu adalah 344.250.000 rupiah, berarti selisihnya adalah 3/8 kali 344.250.000 rupiah. Hasilnya adalah 129.093.750 rupiah. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 ini adalah C. Oke, demikian pembahasan soal kita pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada koreksi, pertanyaan atau ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.